Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi tentang pemupukan tanaman kopi. Seperti yang kita ketahui, pupuk secara alami tanaman mendapatkan unsur hara seperti unsur hara N, P, dan K itu berasal dari tanah dan pupuk organik. Tetapi dalam jumlah suplai biasanya tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman tersebut. Nah, penambahan unsur hara ini berupa pupuk anorganik itu diperlukan selama pertumbuhan untuk mengganti unsur hara yang hilang atau terangkut oleh panen. Tentunya jumlah unsur hara yang digunakan atau dibutuhkan oleh tanaman itu bergantung pada jenis sifat tanah itu sendiri atau tingkat kesuburannya seperti apa. Nanti kita pelajari bagaimana teknik aplikasi pemupukan pada tanaman kopi. Itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, pemupukan tanaman kopi itu adalah kebutuhan pupuk, seberapa besar kebutuhan pupuk yang akan ditambahkan itu tergantung pada jenis dan faktor seperti umur tanaman, varietas, iklim, atau sifat fisik dan kimia tanah tersebut. Makanya kebanyakan kebutuhan pupuk ini itu diambil dari kebutuhan hara tanaman. Nanti kita di pemberian pupuk anorganik itu pada dasarnya penambahan unsur hara yang status di dalam tanah diperkirakan tidak memenuhi kebutuhan minimal tanaman untuk tumbuh dan berkembang, atau dia miskin unsur hara karena dilakukan penanaman yang sudah bertahun-tahun atau penanaman secara terus-menerus. Nah, kita melakukan pemupukan ini untuk memberikan pertumbuhan yang optimal pada tanaman. Nanti kita bahas. Yang kedua, pemanfaatan pemupukan, jenis dan dosis pupuk yang akan kita bahas, berapa jenis pupuknya, saat pemupukan, teknik pemupukannya, efisiensi pemupukan, dan cara pemberian pupuk. Kebutuhan pupuk itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu pengambilan hara oleh tanaman yang secara terus-menerus. Sebenarnya unsur hara itu ada, kandungannya akan semakin rendah untuk menjamin pertumbuhan tanaman kopi kita itu baik. Jadi perlu dilakukan penambahan atau pemberian pupuk anorganik pada tanaman tersebut. Nah, mengenai kebutuhan pupuk ini, itu persediaan hara dalam tanaman secara otomatis mengalami penurunan dan pengurangan kesuburan tanah secara yang dipengaruhi oleh produktivitas tanaman itu sendiri. Tanah sebagai media tanam sering dihadapkan pada tidak mampuan menyiapkan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman, baik dalam jumlah hara tanah yang esensial maksudnya kebutuhan unsur hara yang tidak bisa digantikan oleh hara tanaman lain. Nah, untuk itu kita harus lakukan penambahan. Jumlah hara dalam tanah secara bertahap itu pasti akan berkurang karena akan terangkut bersama hasil panen, tercuci, lapisan tanah yang terbawa aliran runoff, erosi atau penguapan. Nah, pengolahan hara ini, pemberian pupuk akan membenahi tanah atau meningkatkan efektivitas penyiapan hara serta menjaga mutu tanah tetap produktif secara lestari. Nah, itu tujuannya dalam persediaan unsur hara dalam kebutuhan pupuk. Pada dasarnya sih kalau kita kebutuhan pupuk antar tanaman itu berbeda-beda. Kita untuk mengetahui kebutuhan unsur hara itu biasanya melakukan untuk teknik lanjutnya itu analisis tanah. Dari analisis tanah kita tahu kebutuhan unsur hara, adanya unsur hara di dalam tanah itu ada berapa. Mungkin terlihat dari pH tanah terlihat asam dan lain-lain. Jadi untuk teknik persediaan hara dalam tanam. Jadi kita harus melakukan penambahan itu juga berdasarkan peraturan pemerintah. Bukan berarti kita melakukan pemupukan tinggi dan produksi tinggi, tidak seperti itu. Sifat kita memberikan pemupukan adalah penambahan unsur hara. Manfaat pemupukan yaitu tadi Ibu jelaskan, karena kita menambahkan unsur hara agar tanaman tetap tumbuh berproduksi optimal. Yang pertama tentunya memperbaikan kondisi tanaman. Karena tanaman kopi adalah tanaman tahunan yang dia membutuhkan unsur hara cukup tinggi. Jadi kalau di dalam
pemberian pupuk anorganik itu menjadi sangat penting karena pada tanah-tanah yang memiliki kesuburan rendah, kandungan ketersediaan unsur hara di dalam tanah tidak memenuhi kebutuhan potensi untuk pertumbuhan tanaman kopi, tentunya akan menurunkan produksi tanaman kopi. Nah, perkembangan dan berkesinambungan produksi yang baik ini, maka kondisi tanah itu kita harapkan sebagai perbaikan kualitas untuk meningkatkan kebutuhan unsur hara baik dalam jumlah maupun macamnya. Nah, itu ya perbaikan kondisi tanaman. Karena dalam tanaman itu sendiri menyerap unsur hara membutuhkan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kadang unsur hara esensial itu walaupun unsur hara mikro esensial, keberadaan unsur hara itu harus ada. Jadi walaupun unsur hara yang lain itu ada, tapi unsur hara tersebut tidak bisa digantikan oleh unsur hara lain. Nah, untuk itu ketika kita dalam kondisi tanaman tertentu, penambahan pupuk itu memperbaiki kondisi tanaman. Peningkatan produksi dan mutu, begitu juga ke peningkatan produksi dan mutu. Nah, apabila budidaya tanaman kopi ini kan hanya menggunakan pupuk organik, maka produksi buah tanaman kopi dihasilkan itu kan tergantung dari potensi genetiknya. Kalau dia memiliki varietas unggul atau klon unggul tanaman kopi, nah pupuk organik ini dia sifatnya slow release. Nah, perlu dilakukan penambahan pupuk anorganik untuk meningkatkan produksi dan mutu tadi. Peran pentingnya dalam pertanian itu harus menginput atau walaupun memberikan pemberian pupuk karena pertumbuhan tanaman itu yang seperti yang kalian ketahui ya, stadia pertumbuhan tanaman dari pertumbuhan awal, vegetatif, generatif sampai menghasilkan buah, itu kita harus tunjang pertumbuhannya pada pertumbuhan yang optimal. Jadi untuk mencapai pertumbuhan optimal itu sendiri, tentunya kita harus melihat peran penting dalam kesuburan tanah ini. Jadi kalau kesuburan tanahnya, kebutuhan unsur haranya tersedia, pertumbuhannya baik, tahap-tahap pertumbuhannya baik, maka tentunya produksi dan mutu tanaman akan menghasilkan produksi yang baik pula. Seperti manusia, ketika pertumbuhan dan kesehatan yang baik itu kan dijunjang dari pertumbuhan saat lahir, balita, dewasa. Nah, kalau kekurangan gizi atau kekurangan salah satu unsur hara zat itu kan menimbulkan produksi ke depannya itu juga akan menurun. Jadi nah itu tadi. Jadi kita harus meningkatkan produksi tanaman mutu, produksi tanaman kopi dengan dengan pemberian pemupukan. Tentunya kan seperti kita jelaskan tadi. Kalau tanah sebagai media tanam itu dia tidak dalam jumlah yang besar atau dalam waktu yang terus-menerus dia tidak mampu untuk menyediakan unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu tadi yang Ibu jelaskan. Walaupun dalam jumlah sedikit unsur hara tersebut harus ada dalam tanaman. Walaupun unsur hara itu mikro sedikit dia harus ada. Bukan berarti unsur hara yang lain banyak tapi menutupi unsur hara yang mikro. Nah, untuk itu unsur hara yang esensial dibutuhkan tanaman dalam jumlah hara dalam tanah secara bertahap itu kan mengalami pengurangan. Itu tadi yang udah Ibu jelaskan. Terangkut oleh panen, tercuci, run off, erosi, dan lain-lain. Penguapan. Nah, efektivitasnya itu untuk menjaga tanah tetap produktif dan lestari, itu kita tambahkan unsur hara untuk meningkatkan produksi dan mutu. Baik itu unsur hara makro, unsur hara mikro, pupuk organik dan anorganik. Yang berikutnya adalah stabilisasi produksi itu tadi sama. Kalau ini ketika kita beri unsur hara yang optimal, pertumbuhannya baik dari pertumbuhan awal sampai dia masuki fase pembungaan, tentunya produksi akan baik. Begini juga stabilisasi produksi. Ketika kita bisa menjaga, jadi perbaikan fisik unsur hara yang kita berikan itu sesuai gitu, atau dia pemberian pupuk organik ini harus stabil. Jadi kalau dia pupuk anorganik itu harus stabil. Apabila dia tidak stabil atau menyebabkan unsur hara terlalu tinggi, itu juga akan menyebabkan terlalu asam. Tanah akan terlihat asam,
pH-nya akan rendah. Nah, stabilisasi produksi ini yang kita lihat, kita menjaga pada tahap-tahap pertumbuhannya. Pada tahap tumbuhan awal, apa yang harus kita berikan optimalnya. Perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk organik ini pada dasarnya itu menambah unsur hara di sini. Tidak memenuhi kebutuhan minimal tanaman untuk tumbuhan, tapi bagaimana caranya tanaman ini berkembang. Untuk itu, bagaimana kita menjaga stabilisasi produksi. Untuk itu kita melakukan pendekatan kebutuhan hara bagi tanaman. Jadi kita harus ada yang namanya teknik analisis hara, jaringan dalam tanaman, baik itu daun atau analisis tanah. Itu kita melihat kebutuhan unsur hara di dalam tanah itu seperti apa, seperti kebutuhan unsur hara di dalam tanaman itu seperti apa kebutuhannya. Dengan diagnosa tersebut kita mengetahui analisis daun itu ditujukan seperti contoh kita melihat kebutuhan unsur hara. Apabila ada defisiensi atau ketidakseimbangan antara unsur hara pada tanaman, maka kita anjurkan dalam pemberian. Seperti contoh, kandungan hara daun biasanya bervariasi menurut kondisi iklim tertentu. Ketika kita ambil contoh sampel daun yang kita lakukan analisis, itu kriteria kecukupan hara tanaman itu bervariasi. Jadi ada yang mungkin dari analisis itu tersebut menyebabkan terlihat gejala defisiensi. Untuk itu kita tambahkan unsur hara. Bukan berarti manfaat pupuk hara ini kita lakukan dengan dosis tinggi, dengan pemupukan yang tinggi dan produksi tinggi, tidak seperti itu. Jadi kita tetap menjaga yang namanya stabilisasi produksi dengan melihat keseimbangan pupuk yang kita berikan. Kalau kondisi tanahnya baik, tanamannya sehat gitu, mungkin kita tidak perlu pupuk yang terlalu tinggi. Cuman kita menjaga stabilisasinya untuk agar tumbuhan tetap tumbuh baik. Karena seperti yang kita ketahui kebutuhan tanah unsur hara itu selalu berkurang. Jadi dia dalam waktu tertentu lama-lama akan terkuras. Kita akan lihat bagaimana cara produk tanaman kopi ini tetap berproduksi stabil. Itu yang ada beraneka ragam. Nah, ini ada jenis dan dosis kebutuhan pupuk. Tentunya jenis dan kebutuhan pupuk ini itu kita lihat berdasarkan kebutuhan umur tanaman. Umur tanaman 1 tahun, 2 tahun dan terlebih itu akan memiliki komposisi dosis pupuk yang berbeda. Apa pupuk itu? Pupuk adalah merupakan input produksi yang penting untuk keberhasilan usaha tani. Jadi pemberian pupuk ini berperan sebagai penambahan unsur hara yang kandungan di dalam tanah itu diperkirakan tidak mencukupi. Jadi pemberian pupuk ini tergantung pada kebutuhan dan kandungan unsur hara yang tersedia dalam tanah atau tergantung pada kebutuhan umur tanaman, jadi tidak dipukul rata. Jadi untuk itu penggunaan pupuk yang tepat seperti yang kalian sudah belajar ya di dalam dasar-dasar ilmu tanah, bahwa pemupukan itu harus tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara. Nah, akan sangat menguntungkan. Jadi secara ekonomis, secara umum itu pupuk diberikan 2 kali setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Nah, pemupukan organik juga perlu ditambahkan tergantung pada jenis aplikasi kopi yang kita berikan. Nah, ini contohnya pada umur 1 tahun kebutuhan nitrogen itu 20 gram per tanaman, P2O2, unsur hara makro, unsur hara mikro itu sesuai dengan tepat dosis. Nah, pupuk diberikan dengan cara disebar, biasanya nanti kita lihat. Jadi aplikasinya itu selain dari rujukan atau rekomendasi pupuk ini, itu kita sesuaikan juga dengan kondisi di lahan. Jadi itu tadi bagaimana cara melihatnya. Kita melakukan analisis di daun, analisis daun dan analisis tanah. Seperti apa? Sudah ngambil mata kuliah dasar ilmu tanah ya. Jadi Ibu tidak mengulang-mengulang lagi. Nah, di sini kita harus lihat bagaimana teknik pemupukan, kaitkan dengan tepat jenis, tepat dosis, dan tepat cara. Jadi pada dosis umur tertentu, dia dosisnya tertentu juga. Cara pemupukannya seperti apa? Bisa kita lihat di tabel berikut ini. Seperti contoh itu ada N. N itu adalah sifat nitrogen. Itu mudah menguap, jadi urea. Kalau kita aplikasikan urea, itu kandungannya nitrogen. Dia akan diserap dalam tanaman dalam bentuk N2 atau NH3.
Ketika kondisi suhu tanah tertentu atau tanaman kopi ditanam pada alur atau pada kemiringan tertentu, ini karena sifatnya mudah menguap, jadi pemupukan itu tentunya harus kita langkah pemupukan seperti apa. Makanya kita harus lihat pada kondisi tata letak kopi juga. Nah, jadi kan produktivitas kopi ini itu yang udah Ibu jelaskan, bahwa keseimbangan unsur hara, air, cahaya matahari itu sangat penting. Juga kaitannya ketika kita mengaplikasikan pupuk N, pupuk P, dan pupuk K. Karena kenapa? Dalam proses pemberian pupuk unsur hara ini efektif apabila adanya pengaturan naungan, pemangkasan kopi, dan perlakuan tanah. Jadi tanaman-tanaman tersebut itu memberikan tingkat efektivitas yang tinggi terhadap penyerapan unsur hara. Jadi kalau tanaman tumbuh baik ketika kita lakukan pemupukan yang tinggi tapi kita tidak adanya penaungan, tidak mengatur pemangkasan dan lain-lain, itu sama. Berarti kan bukan berarti menunjang produksinya, harus berimbang juga dengan pemeliharaan yang lain. Itu tadi udah Ibu jelaskan, pemupukan dilakukan awal musim hujan dan setelah akhir musim hujan. Nah, itu kita lakukan dari dosis yang ada, itu dosis N dan seluruh dosis P itu pada akhir musim hujan, baru setengah dosis N dan seluruh dosis K itu yang kita aplikasikan pada tanaman. Jadi kenapa NVK ini merupakan secara terus-menerus itu akan mempercepat pemberian penyerapan unsur hara makro yang dibutuhkan bagi tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk produktivitas tanaman. Jadi ada keseimbangan unsur hara, itu juga memberikan efektivitas dalam pemupukan. Nah, ini tadi Ibu udah jelaskan bahwa efisiensi pemupukan tentunya berkaitan dengan pengaturan pohon penaung, pemangkasan kopi, dan perlakuan tanah. Jadi berkaitannya itu kenapa produktivitas tanaman kopi itu efektif. Nah, dia akan efektif ketika adanya dan efektif dan menguntungkan apabila ada beberapa persyaratan mengenai pengaturan naungan, pemangkasan kopi, dan perlakuan tanah. Kenapa efisiensinya efektif? Seperti ada beberapa teori yang menyatakan bahwa produktivitas tanaman kopi ditentukan oleh keseimbangan unsur hara, air, dan cahaya matahari. Jadi kenapa ada kaitan efisiensi pengaturan pohon penaung, pemangkasan kopi, dan perlakuan tanah berkaitan dengan pemupukan? Karena menurut ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa kalau tidak salah Pujianto yang menyatakan bahwa produktivitas tanaman kopi ditentukan oleh keseimbangan unsur hara, air, cahaya, dan matahari. Jadi dengan pengaturan penaungan, otomatis kita akan melakukan pengaturan cahaya, pemangkasan kopi juga seperti itu. Keseimbangan antara penyerapan sirkulasi dan kebutuhan air, begitu juga perlakuan tanah. Paham ya larinya kemana ketika efisiensi pemupukan kita kaitkan dengan kegiatan tersebut. Bagaimana cara pemupukan? Pemupukan yang kita kaitkan di sini harus tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Akan menguntungkan secara ekonomis apabila pupuk yang diberikan itu kita masuk pada stadia atau kondisi agroklimat setempat. Jadi anjuran pemupukan tanaman kopi itu dua kali, atau pemupukan diberikan pada seperti apa pemupukan diaplikasikan pada tanaman. Biasanya untuk efektivitas pemupukan tanaman itu diberikan pada lingkar piringan pohon sejauh 3/4 lebar tajuk tanaman kopi. Nah, bagaimana seperti ini? Tanaman kopi itu diberikan aplikasi pemupukannya
Nah, ini pemberian pupuk itu dibuat lubang dangkal, lalu pupuk urea yang diberikan dengan cara dibenamkan dalam tanah karena sifatnya mudah menguap atau mudah hilang, harus kita timbun, maksudnya timbun di dalam, ditutup pupuk melalui untuk menghindari penguapan. Jadi kenapa ada teori bahwa pemberian pupuk lingkar viringan pohon sejauh 3/4 lebar tajuk tanaman kopi? Karena harapan kita akar tanaman kopi itu adalah sesuai dengan lingkar tajuknya. Jadi jarak tanam penyerapan kopi bukan berarti semakin dekat tanaman, karena penyerapan pupuk itu kan diserap oleh akar. Jadi kita sebisa mungkin efektif ketika kita berikan pupuk mendekati akar dan akar menyerap unsur hara itu dengan baik. Jadi 3/4 lebar tajuk tanaman kopi, karena tanaman kopi adalah tanaman tahunan yang otomatis perakarannya juga cukup luas. Jadi kita untuk menentukan perakaran yang efektif ketika kita berikan aplikasikan pupuk langsung diserap oleh akar itu 3/4 lebar tajuk tanaman kopi. Jadi pohon sejauh 3/4 lebar tajuk daun tanaman kopi yang sebelumnya kita cangkul untuk lebih efektif dalam penyerapan unsur hara. Oke ya, udah cukup jelas ya materi pemupukan, tapi ini materinya sedikit. Harapan Ibu itu cukup berkembang, karena Ibu juga sudah jelaskan bagaimana fungsi dari pemupukan itu sendiri, pemberian pupuk anorganik kenapa harus ditambahkan, bagaimana kondisi tanah di lapangan. Kopi ini kan tergolong kelompok tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemupukan kita itu menjamin tersedianya unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Udah Ibu jelaskan, agar produktivitasnya tetap efektif. Pemupukan harus menyesuaikan dengan kondisi, metode, pendekatan agroklimat atau kondisi di lapangan dengan lihat kondisi analisis tanah, kesuburan tanah, dan analisis daun. Pemberian pupuk organik juga sangat penting, walaupun dimanfaatkan dalam tanaman kopi sifatnya slow release, tapi dia memperbaiki sifat fisik kimia tanah. Begitu juga sumber-sumber unsur hara, itu ada unsur hara makro, unsur hara mikro. Dan unsur hara tertentu ada yang sifatnya esensial, tidak bisa digantikan oleh tanaman unsur hara yang lain. Untuk itu ketika tanaman untuk meningkatkan produktivitas, kita harus tambahkan unsur hara. Kenapa unsur hara perlu ditambahkan, unsur hara anorganiknya? Karena kebanyakan unsur hara dalam tanah yang digunakan dalam jumlah waktu yang besar itu tidak mencukupi. Ada yang terhilang oleh cuci atau terangkut oleh panen, dibawa oleh run off dan lain-lain. Jadi Ibu udah jelaskan bagaimana peranan unsur hara tersebut harus ada di dalam tanaman. Teknik pemupukan unsur hara itu harus tepat jumlah, tepat dosis, tepat sasaran dan lain-lain. Itu sesuaikan dengan umur tanaman dan rekomendasi pemupukan. Nah, rekomendasi pemupukan ini, pupuk merupakan input produksi untuk keberhasilan kopi. Jadi pemberian pupuk berperan sebagai usaha penambahan unsur hara yang kandungan di dalam tanah diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan untuk memperbaiki pertumbuhan, produksi mutunya, untuk mempertahankan stabilitas yang tinggi. Manfaat lain pemberian pupuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim, sehingga kekeringan dan serangan hama penyakit itu bisa dihindarkan. Pemberian pupuk itu tergantung pada kebutuhan tanaman dan kandungan unsur hara yang tersedia dalam tanah. Itu tadi Ibu jelaskan bagaimana pemupukannya itu harus tepat jenis, dosis, pupuk cara. Secara ekonomis, pupuk diberikan 2 kali setahun pada awal dan akhir musim hujan. Jadi pada poin-poinnya itu kalian harus banyak belajar dan banyak membaca. Oke, demikian penjelasan Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.